Putri Aryani menurut gue tuh bisa banget menang America's Got Talent dan membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Di sini kita nggak asal ngomong aja, karena gue juga pengen membahas 10 finalis lainnya itu siapa aja sih? Siapa dari mereka yang memberikan ancaman terbesar buat Putri Aryani? Dan juga tentunya sejarah dan siapa sih yang udah pernah menang America's Got Talent di musim-musim sebelumnya dan profesi mereka itu apa? Dari situ kalian akan mendapatkan ide yang lebih jelas. Kenapa menurut gua Putri Aryani mempunyai kesempatan yang besar untuk memenangkan musim yang kali ini. Karena walaupun tahun depan ada pemilu yang kemungkinan bisa memecah bangsa kita, Putri Aryani di saat ini yang bisa menyatukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi duduk yang manis, nama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LE. Let's go. You break my heart, break my hope, make me so down and lonely. Sebab pertama, Putri Aryani bisa menang America's Got Talent. Gue gak even perlu ngebahas soal kemampuan dia bernyanyi, karena gue bukan penyanyi. Gue gak mau ngebahas soal tekniknya, dan kita pun tahu dia itu bisa nyanyi. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa memungkiri bahwa America's Got Talent itu adalah selain kompetisi talenta, adalah kompetisi popularitas. Nah, kalau kita ngomongin popularitas, coba kalian main ke websitenya atau YouTube-nya NBC, America's Got Talent. Views terbanyak adalah Putri Aryani. Mau itu dari pas audisinya, atau pas semifinal kemarin yang gue datengin. Nah, kalau dijumlahin kedua video itu, totalnya sekitar 61 juta views. Coba kalian nonton yang lain deh. Itu nggak nyampe segitu banyak juga semifinalis yang nggak even sampai sejuta. Artinya Putri Aryani itu terkenal. Jadi lebih banyak yang ngevote. Yes, banyak juga yang nonton di Indonesia. Tetapi ketika orang sini nonton dan udah melihat, wah, berarti dia someone. Berarti dia mau tuh nonton. Dan dari situ balik lagi, kalau masalah kemampuan itu nggak perlu dibahas lagi. Ibarat kalau lo jualan toko, gimana caranya orang itu masuk ke toko lo dulu. Mau dia beli atau enggak, itu tergantung dari produk kita. Orang Indonesia itu sekarang lagi haus yang namanya perwakilannya di kancah internasional, apalagi penyanyi. No offense, no disrespect buat para artis yang udah ada di luar sana duluan. Cuman kalau gue ngomongin dari sisi Putri Aryani, dia adalah seseorang yang buat gue secara personal, itu gue merasa diwakilkan. Mau itu dari sisi Islamnya kek, mau itu dari sisi malu-malunya kek, mau apapun itu dari Putri Aryani secara keseluruhan, itu orang Indonesia bisa merasa diwakilkan sama dia. Dan kekurangannya tidak memberhentikan dia untuk mengejar mimpi-mimpinya, which is kebanyakan dari kita itu seperti itu. Kita punya kekurangan tapi kita takut untuk mengejar hal itu. Putri Aryani menunjukkan bahwa kita bisa. Di situ menurut gue kenapa Putri itu justru mempererat Indonesia sekarang. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang sejarah pemenang America's Got Talent. Ini ada 17 pemenang yang udah. Tapi percaya nggak percaya, ada 47% dari semua itu adalah penyanyi. Gue ngasih research, gue pakai matematik. Putri Aryani ngapain? Nyanyi. Kenapa? Karena pemenang ini selain mendapatkan duit 1 juta dolar, dia juga mendapat kesempatan untuk punya residensi, bisa tampil di Luxor atau di Las Vegas. Kalau kalian tahu sedikit pun tentang Las Vegas, di mana di situ banyak pertunjukan, tentunya America's Got Talent akan memilih siapa yang kira-kira cocok untuk ditampilkan setiap malam atau at least setiap weekend di Las Vegas. Penyanyi tentunya paling gampang. Nah, tadi kan gue bilang ada 47% pemenang. Dari season 1, Bianca, penyanyi. Season 3, Neil, penyanyi. Kevin, season 4, penyanyi. Michael Grimm, season 5, penyanyi. Landau, Eugene, penyanyi. Abis itu di skip, ada salah satu pemenang favorit gue adalah Grace. Salah satu sebabnya dia bisa menang. Kalau kita ngomongin statistik, 47% itu adalah penyanyi. Putri penyanyi. Cocok sob.
Sekarang kita mau ngomongin soal finalisnya. Ada 11 kan, nih 10 batu hidung gua. No, ada 11 finalis pada musim yang sekarang. 3 dari itu termasuk dari putri, salah satunya adalah penyanyi. Which is kalau gue matematikin 27,27% mereka penyanyi. Menurut gue 3 itu berarti mempunyai kesempatan yang lebih besar berdasarkan argumen gue yang sebelumnya. Tapi gue sekarang mau ngebahas kira-kira siapa dari 10 finalis lainnya yang memberikan ancaman terbesar. Dan itu kita akan nilai dari selain talentanya. Kedua adalah popularitasnya. Ketiga adalah cocok nggak sih kalau penampilan ini ditaruh di Vegas? Finalis pertama yang akan kita bahas adalah Adrian Stoica sama si Hurricane anjingnya. Menurut gue mereka lucu. Dan kalau kita nilai dari 3 hal tersebut, menurut gue, yes, mereka cocok di Vegas. Yes, mereka populer. Talentnya menurut gue bagus. Tetapi ketika lo perform dengan animal, dengan hewan, kayaknya lebih banyak atau banyak banget faktor eksternal yang bisa mempengaruhi penampilan. Entah itu anjing yang gak mood dan gak terlalu bisa komunikasi, atau anjingnya sakit, walaupun gue gak ngedoain sama sekali ya. Tapi kayaknya berat banget untuk jangka panjang. Finalis selanjutnya adalah Lavender Darkangelo. Dia menurut gue bisa memberikan cobaan besar juga buat Putri dari sisi voting. Kenapa? Karena seperti Putri, dia pun mempunyai kekurangan tersendiri. Dia juga blind juga, nggak bisa melihat. Kedua, dia masuk dalam spektrum autis. Ketiga, dia anak adopsian dari 2 bapak. Jadi kalau kita ngomongin soal unsur popularitas atau perwakilan dari bagian-bagian minoritas, kita juga harus consider tersebut. Dia mewakilkan teman-teman dari kaum disabilitas, kaum-kaum yang diadopsi, kaum-kaum dari LGBT, karena tidak bisa dipungkiri di luar dari pendapat kalian, di Amerika itu banyak dan mereka lebih come out. Jadi ketika mereka melihat salah satu dari mereka itu maju ke depan, itu bisa banget membantu untuk dapetin vote. Dan suaranya juga bagus. Dan kalau ditaruh di Vegas menurut gue ya cocok nggak cocok, namanya penyanyi. Cuman kalau dari sisi talent, suaranya Putri menurut gue jauh lebih bagus. Tapi karena hal-hal tersebut dan dia juga asli orang Amerika, yang menurut gue ketika orang Amerika melihat itu bisa merasa lebih diwakilkan sama si Lavender dibanding sama Putri. Dan kompetitor selanjutnya adalah Aaron. Oh, you're just an idiot. I guess we don't need an ambulance for that. Ini juga berat juga sebenarnya karena dia stand up comedian yang menurut gue sebagai fans stand up itu lucu kok. Dan dia sangat inovatif. Walaupun sekali lagi dia memiliki kekurangannya dia sendiri, dia tetap mengejar mimpinya dan menggunakan teknologi. Kalau kalian lihat nih joke-nya. We also have different conditions. He had amyotrophic lateral sclerosis, and I am Canadian. Itu dia make kayak model zaman dulu Stephen Hawking tapi dari HP. Tat, ngejawabnya dari situ. Tat. Dan itu walaupun sudah didikte sama dia sebelumnya, timingnya tetap pas. Dan seperti yang gue bilang tadi, karena disabilitasnya tersebut, dia bisa mencakup kaum-kaum teman-teman disabilitas dan juga kaum-kaum stand up komedi. Cocok nggak sih di Vegas? Nggak tahu sih gue. Menurut kalian gimana? Yang selanjutnya adalah Murmuration. Mereka dari Paris, jadi dari luar Amerika juga. Tapi yang kerennya adalah mereka banyak dan unik pergerakannya. Dan dance-nya itu bisa dibilang dance, tapi bisa dibilang enggak juga. Karena yang benar-benar lari cuma 1 orang. Leadernya doang, sisanya cuma pakai tangan. Kayak tat, 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 tat. Kayak Saman, bedanya gini kalau Saman. Kalau dia tas, tas, tas. Dan yang kerennya juga, matanya ditutup. Jadi kesannya gelap dan nggak tahu, benar-benar pakai tempo dan nada dan pakai perasaan. Kayak aku sama kamu. Tapi on a serious note, itu cocok banget di Vegas. Dan rapih banget.
kalau kita ngomongin soal popularitas, mereka sudah sama seperti Putri Aryani di negaranya sendiri sudah mulai berkembang. Udah mulai banyak banget penampilannya di tempat-tempat lokal di sana. Jadi dia udah punya support juga. Ya, jadi menurut gua ini juga bisa memberikan tantangan besar di si Murmuration. Finalis selanjutnya, sama seperti Putri Aryani, itu gue dapet nonton langsung karena dia tampil di semifinal barengan. Namanya Mzansi Youth Choir. Dia dari Afrika Selatan. Mereka bagus juga, mereka unik dan mereka sangat menunjukkan budaya mereka karena setiap kali mereka tampil itu berpakaian tradisional atau at least ada bau-bau tradisional yang kita bisa tahu, wah nih keren juga nih dan bagus. Dan tentunya mereka sama anak-anak kecil jadi sangat inspiratif. Walaupun kedepannya kalau kita nanya cocok gak sih di Vegas, rada susah juga ya. Karena kalau misalnya let's say menang di Vegas, berarti mereka harus tinggal di Vegas, berarti emak bapaknya harus pindah, wah ribet. Kayak bakal susah tuh. Jadi kita gak tahu gimana logistiknya itu nanti. Dan setahu gue belum pernah tuh ada yang menang America's Got Talent dari choir. Yang next adalah namanya Chibi Unity. Ini dance group dari Jepang. Menurut gue salah satu favorit gue dan salah satu favorit juri-juri dari AGT. Kenapa? Karena dia mendapatkan grup Golden Buzzer di mana semuanya itu mencet, jabret gitu. Dan ketika gue ngeliat dia, mereka sangat memberikan sesuatu yang it's almost like a breath of fresh air. Sesuatu yang berbeda yang belum kita lihat sebelumnya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena musiknya yang high tempo tapi menggunakan dance yang bisa dibilang sangat modern. Walaupun gue bukan dancer tapi gue bisa enjoy melihatnya dan gue nonton dari seleksi di pas audisi sampai semifinal. Mereka wow. Menurut gue mereka wow. Dan cocok gak sih di Vegas? Cocok banget dan bagus. Jadi Ana de Guzman adalah finalis selanjutnya. Jadi selama 17 season yang kemarin ada 3 pemenang itu yang magician atau pesulap. Si Ana de Guzman ini juga pesulap. Selain dia cantik, selain dia manis dan kelihatan innocent. Ini gue flirting apa gimana ya? Tapi kalian lihat sendiri aja di link yang ada di bawah. Emang charming dan good looking, so it helps. Tapi juga dia bisa mewakilkan perempuan. Kenapa? Coba namain. Ketika gue bilang pesulap, pasti bukan gambaran perempuan yang kalian lihat. Laki-laki. Artinya apa? Jarang banget perempuan yang menjadi pesulap. Dan dia bisa mewakilkan itu. Menurut gue kenapa dia bisa mendapatkan suara yang banyak. Dan juga kalau kita ngomongin Vegas, tentunya show-show sulap, boom, itu sangat laku di Vegas. Ya kan? Jadi dia nih, si Ana de Guzman ini, dan masih muda juga. Jadi potensinya banyak. Orang Latin, karena dengan nama de Guzman, itu orang Latin bisa bareng-bareng berjejer untuk ngevote Ana de Guzman. Makanya gue mikir, Ana de Guzman ini selain cantik, juga bisa menarik perhatian dan hati Amerika. Take her, haste! Hola! Siap, gerak! Wih gila, militer bener bro. Kayak kontestan yang selanjutnya, 82nd Airborne Division. Mereka itu choir, paduan suara. Keren sih konsepnya karena beda. Walaupun mereka orang militer, mereka bisa goofy-goofy gitu sambil joget-joget. Ada koreografinya juga dan memang suaranya bagus-bagus banget. Dan yang gue suka juga, selain berbeda, mereka itu mewakilkan banyak perwakilan warga negara Amerika Serikat. Di situ ada orang hitam, di situ ada orang putih, di situ ada orang yang terlihat Latin, dan ada juga orang Asia. Itulah orang-orang yang paling banyak populasinya di Amerika. Jadi sangat bisa mewakilkan. Dari situlah Amerika biasanya menyuarakan hatinya mereka. Mereka mau tuh ngevote karena mereka merasa diwakilkan. It means a lot ketika lo melihat seseorang yang mirip sama lo ada di panggung besar. Dan juga kalau kalian tahu Amerika, kalian tahu seberapa cintanya Amerika dengan militernya. Dan mungkin juga militer-militer yang lain, keluarga dari militer
ya kan, yang merasa terwakilkan sekali lagi itu ngevote. Jadi menurut gue walaupun talentnya paduan suara itu rada susah ya, tapi kita ini ngomongin tentang kontes popularitas. Jadi bisa aja mereka maju-maju terus tuh bisa. Nggak besar menurut gue, tapi bisa memberikan ancaman yang lumayan lah gitu loh. Dan kalau kita ngomongin Vegas, cocok nggak ya? Mungkin cocok, tapi logistiknya sekali lagi gimana? Kan lo harusnya perang nih, tapi harus tampil malamnya. Ribet bos. Jadi I like them, tapi kesempatannya menurut gue biasa aja. Ramadhani Brothers gokil. Dia pernah ikutan Australia's Got Talent, jadi dia sudah berpengalaman mengikuti acara yang seperti ini. Sejujurnya gue paling takut sama mereka. Karena satu, mereka tentunya kemampuannya, talentnya itu udah nggak perlu dibicarakan lagi. Kalian udah lihat sedikit barusan cuplikannya, pala sama pala doang, ampe yang di semifinal matanya ditutup. Bullshit. Orang mata gue kebuka aja gue sering kejedot. Ini lagi, ya nggak, sering jatuhin barang pakai mata kebuka. Ini lagi ditutup. Jadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Dan kalau kita ngomong dari faktor yang ketiga, dari sisi kira-kira gimana cara menang, kecocokan di Vegas. Cocok banget, lo bayangin nonton gini di Vegas itu cocok banget bro. Jadi kesimpulannya adalah dari semua kontestan-kontestan, menurut gue Ramadhani ini yang paling bisa menang. Terus ada juga beberapa yang lain, itu si Ana de Guzman, si pesulap tadi, Murmuration, terus sama yang Chibi United. Jadi kalau gue mau rankingin ya, menurut gue siapa aja yang bisa menang dari 11 tersebut, tentunya Putri Aryani nomor 1. Cuman kedua adalah Ramadhani Brothers, karena sebab yang barusan gue sebutin. Terus yang ketiga, itu ada kemungkinan besar adalah Ana de Guzman, si pesulap cantik, charming, dan segala macamnya itulah. Oke. Yang keempat adalah Murmuration, yang dari Perancis. Yang kelima, Chibi Unity, salah gue. Jadi kelima tersebut adalah kontestan yang menurut gue memiliki peluang terbesar. Tentunya hati gue itu pengen Putri menang, tapi karena kalau kita dipakai di logika, ada nih kompetitor-kompetitor yang mungkin bisa memberikan perlawanan atau performa atau penampilan yang sangat solid, dimana bisa menghasilkan ke jumlah vote nanti pas tanggal 27 atau pada saat the result. Nah, ngomong-ngomongin soal voting, langsung aja ini ada gue taruh linknya di bawah, kalian bisa ngevote. Kalau yang di Indonesia gimana bang? Kalau gue nggak bisa ngevote, caranya gimana? Satu, pakai VPN. Kedua, kalau kalian kenal orang yang ada di Amerika, temennya temen lama lo pernah sekolah di Amerika, pernah tinggal di Amerika, forward ini video ke mereka, kasih linknya. Jadi Putri bisa menang, video ini dapat view banyak. Lumayan cuy. Karena kan goalnya 150 subscriber akhir tahun. Insya Allah bisa. Dengan adanya pemilu tahun depan, ada kesempatan negara kita bisa terpecah belah, terbagi-bagi, berdasarkan apa yang kalian dukung. Tapi satu yang kita perlu dukung adalah Putri Aryani, karena dia tidak membawa bendera partai, dia membawa bendera Indonesia. Jadi dukung terus, ayo kita berbondong-bondong, mencari cara gimana pun, mau kalian di Indonesia, di Eropa, di Amerika apalagi. Ini demi nama bangsa kita, bangsa Indonesia. Nama gue Afi Fairuz. Be nice to one another. I'll see you next time. Dah.